lagi di ibadah sekolah minggu online. Belum ibadah, Salome akan berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau ibadah. Berkati ibadah kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan dan obati kami supaya bisa dengar dengan iman yang baik. Dan nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka. Katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya." Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring. Katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis.
Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang, Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, Tanpa diadili, mereka telah mendera kami, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Shalom adik-adik, selamat siang. Nah, kita kembali lagi bersama untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah banyak memuji Tuhan, kita sudah banyak bernyanyi. Nah, sekarang waktunya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, cerita firman Tuhan pada siang hari ini berjudul Bersukacitalah. Jadi, kita mau bersama-sama belajar untuk bersukacita di dalam Tuhan. Nah, kita akan melihat cerita tentang Paulus dan Silas. Nah, kita membaca di dalam Kisah Para Rasul 16, Kisah Para Rasul 16 ayat 23 sampai 26. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 23 sampai 26. Di sana dikatakan, setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi, kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Nah, kita mau melihat cerita tentang Paulus dan Silas. Paulus dan Silas ini juga merupakan murid Tuhan Yesus. Jadi, dia pergi memberitakan firman Tuhan, pergi memberitakan kasih Tuhan, tetapi di mana ketika mereka mau menyampaikan firman Tuhan, mereka mau menyampaikan kasih Tuhan, mereka ditolak. Mereka tidak diterima. Dan kemudian apa yang terjadi? Paulus dan Silas dilemparkan ke dalam penjara, dimasukkan ke dalam penjara. Penjara itu tempat yang tidak enak, adik-adik. Penjara itu gelap gulita. Penjara itu tempatnya dingin. Nah, jadi Paulus dan Silas, mereka dimasukkan ke dalam penjara. Dan penjara itu sebenarnya tempat orang-orang jahat. Nah, tetapi di sini Paulus dan Silas bukan orang jahat. Tetapi banyak orang tidak suka dan akhirnya Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara. Nah, di dalam penjara yang dingin, di dalam penjara yang gelap, kita mau melihat apakah Paulus tidak bersukacita? Apakah Paulus menangis? Apakah Paulus dan Silas ini bersedih? Apakah Paulus dan Silas marah, kecewa? Kita melihat tidak di sini. Nah, di sini Paulus dan Silas bersukacita. Mereka menyatakan sukacitanya dengan menyanyikan puji-pujian. Mereka bernyanyi dan akhirnya apa yang terjadi? Kita tadi sudah membaca, tiba-tiba ketika mereka bernyanyi ada gempa bumi yang dahsyat. Nah, di situ belenggu mereka terlepaskan, pasung mereka terlepas, pintu-pintu penjara terbuka. Nah, adik-adik semuanya, di sini kita mau sama-sama melihat, kita mau sama-sama belajar seperti Paulus dan Silas ini ketika di dalam kondisi yang gelap, situasi yang dingin, yang tidak menyenangkan, tidak bisa berjalan-jalan, tetapi Paulus dan Silas tetap bersukacita. Mereka memuji Tuhan. Nah, bersukacita bisa kita tunjukkan dengan banyak hal. Bernyanyi, memuji Tuhan,
kemudian bermain musik, kalau bisa bermain musik. Nah, kita menunjukkan rasa sukacita kita. Kita membuktikan bahwa kita tidak bersedih. Nah, di sini apa yang bisa kita pelajari bersama ketika pandemi saat ini, situasi saat ini, adik-adik dan kakak juga nggak bisa kemana-mana, kita tidak bisa jalan-jalan ke mall, kita tidak bisa bermain di mall, kita hanya di rumah. Nah, di sini tapi kita mau tetap bersuka cita, tetap tidak boleh bersedih, tidak boleh marah. Kenapa? Karena kita masih bisa menikmati banyak berkat Tuhan. Kita masih bisa berkumpul dengan papa mama, kita masih bisa bersama dengan kakak adik kita, dan juga kita masih bisa bersekolah walaupun online. Kita juga bisa beribadah, kita bisa bersekolah minggu, kita bisa bernyanyi bersama, mendengarkan firman Tuhan bersama walaupun online. Kita tetap bersyukur, kita tetap bersuka cita. Tidak boleh bersedih, tidak boleh menangis, tidak boleh kecewa. Nah, di dalam Filipi pasal 4 ayat 4 di sana dikatakan bahwa bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, jadi adik-adik semuanya, kita mau belajar seperti Paulus dan Silas walaupun di dalam penjara yang dingin, yang gelap, yang sangat menyedihkan, tetapi Paulus dan Silas tetap bersukacita. Dia tidak bersedih, dia tidak marah, dia tidak kecewa. Nah, sebagai ayat penutup, kita baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16. Di sana dikatakan, kita baca bersama-sama ya, dengan suara yang keras ya. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa. Nah, jadi Tuhan Yesus mau kita semua bersama-sama selalu bersukacita, mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang bisa kita nikmati. Kesehatan, makanan yang bisa kita nikmati, keluarga kita bersama dengan kita. Kita mau bersama-sama bersukacita. Oke adik-adik, jangan bersedih. Kita percaya bahwa Tuhan mengasihi setiap kita. Nah, kita mau bersama-sama berdoa. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa supaya firman Tuhan boleh tertanam di dalam hati kita. Adik-adik, kita mau lipat tangan, kita ambil sikap yang baik, kita duduk, kemudian kita tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Pada siang hari ini kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk selalu bersukacita di dalam Tuhan. Dalam situasi apapun, keadaan apapun, kondisi seperti apapun, kita mau tetap bersukacita bersama dengan Tuhan, karena kita percaya bahwa Tuhan bersama dengan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajari kami untuk kami boleh melakukan firman-Mu, kami boleh menjadi penurut-penurut firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, harapan kami. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tahukah kamu dari mana datangnya sukacita dan bagaimana mungkin Rasul Paulus dan Silas bisa tetap bersukacita bahkan memuji-muji Tuhan pada saat mereka sedang dibelenggu di dalam penjara. Penjara seharusnya adalah tempat bagi orang-orang yang melanggar hukum atau peraturan. Kehidupan di dalam penjara pasti tidak menyenangkan. Coba adik-adik membayangkan kira-kira bagaimana ya keadaan atau situasi dalam penjara. Contohnya, tempat tidurnya biasanya kurang layak atau tidak nyaman untuk kita gunakan. Makanannya pasti terbatas dan lampu atau penerangannya juga pasti terbatas. Dan mungkin masih banyak hal-hal lain lagi yang tidak menyenangkan akan ditemukan di dalam penjara. Tapi kalau Rasul Paulus dan Silas saat itu mereka tidak bersalah. Mereka dilaporkan kepada pemerintah karena mereka memberitakan kabar baik, yaitu firman Tuhan. Alkitab menuliskan bahwa mereka dimasukkan ke dalam penjara
dan kaki mereka dibelenggu dalam pasungan yang kuat. Mereka tidak melawan atau berusaha untuk melarikan diri. Lalu, apakah Rasul Paulus dan Silas mengeluh? Apakah mereka marah-marah? Apakah mereka bersungut? Tidak sama sekali. Tengah malam, mereka berdoa dan memuji Tuhan. Adik-adik, mari kita belajar dari Rasul Paulus dan Silas. Bagaimana cara mereka mendapatkan sukacita sekalipun sedang mengalami hal yang tidak menyenangkan? Mereka berdoa dan memuji Tuhan. Mari kita sebutkan sekali lagi bersama-sama. Paulus dan Silas berdoa dan memuji Tuhan. Dengan begitu, Paulus dan Silas dapat senantiasa merasakan sukacita. Adik-adik bisa mempraktekkan ini dimanapun adik-adik berada. Ketika sedang sedih ataupun kesal, biasanya kita langsung bad mood atau kehilangan sukacita. Tapi firman Tuhan hari ini mengajar kita semua untuk bersukacita selalu. Bagaimana caranya? Kita berdoa dan memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberkati ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa di minggu depan.